Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami di program Renungan Harian HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Firman Tuhan adalah kuncinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum memulai segala aktivitas kita satu hari ini, maka mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Saya ulangi sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janji. Tentu kita sangat akrab dengan perkataan ini. Sebuah kata janji. Mengapa? Mungkin kita sering terlibat dengan kata janji melalui perbuatan, mengucap banyak janji, dan bahkan juga sering ingkar janji. Namun sering kali kita temukan dalam praksis kehidupan setiap hari ada kekecewaan dengan kata janji akibat perilaku manusia atau perilaku kita yang sering mengingkari janji yang kita sebutkan. Akibatnya, dalam keadaan sinis, ada banyak orang memahami janji hanya sebuah kalimat penenang yang berakhir pada kebohongan. Misalnya, saya coba ambil kutip ucapan yang mengatakan demikian. Saya berjanji tidak akan membuat hati kamu patah, kata seorang pria kepada kekasihnya. Namun, nyatanya dalam kehidupan selanjutnya bukan hanya patah, tapi bahkan remuk karena perilaku-perilaku yang mengecewakan. Itu sebabnya saya teringat kepada sebuah tulisan Stephen Covey yang mengatakan begini. Jangan pernah mengatakan saya berjanji, kecuali jika Anda sudah sepenuhnya siap untuk membayar apapun dan berapapun harganya untuk memenuhi janji tersebut. Baik janji pada diri sendiri maupun janji pada orang lain. Saudara-saudara, begitu berharganya janji mempengaruhi terbangunnya karakter atau jati diri seseorang. Karena itu hati-hati dengan janji. Kenapa? Karena sejatinya seseorang yang luar biasa itu, dia sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang yang luar biasa itu
Dia sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Hari ini firman Tuhan menggaungkan sosok Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Artinya apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, cepat atau lambat pasti akan ditepati. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan menepati semua janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini yang diberitakan dalam firman hari ini. Dalam nats ini paling tidak ada 3 janji yang diucapkan Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada 3 janjinya. Yang pertama, Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan ketika mereka diperbudak di Mesir. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan. Setelah sekian puluh tahun kemudian, Tuhan menepati janji itu. Di mana di bawah kepemimpinan Yosua, orang Israel masuk dan menetap di tanah Kanaan. Itu yang pertama. Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberi keamanan kepada orang Israel ketika mereka masuk dan menetap di tanah Kanaan. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan kembali menepati janjinya, di mana Tuhan memberi keamanan di seluruh penjuru negeri Kanaan, tempat orang Israel berdiam itu. Artinya tidak ada satupun musuh dapat tahan berdiri di hadapan orang Israel. Semua musuh diserahkan dan dikalahkan. Itu yang kedua. Janji Tuhan memberikan keamanan, rasa aman, dan Tuhan menepati janji itu. Yang ketiga, Tuhan berjanji memberikan segala yang baik untuk menjamin kehidupan kaum Israel. Janji Tuhan memberikan segala yang baik untuk menjamin kehidupan kaum Israel. Tuhan juga memenuhi janjinya ini, di mana bangsa Israel itu mereka hidup tidak kekurangan apapun. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berjanji dahulu di zaman Alkitab ini, dalam nats ini, adalah Tuhan yang kita imani pada saat ini. Artinya Tuhan juga menjanjikan ketiga hal tersebut kepada kita. Dia sudah dan akan menepati serta memenuhi semuanya dalam hidup kita. Lihat, Tuhan mengangkat kita dari kehidupan yang gelap, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh beban, kehidupan yang penuh persoalan, ke kehidupan yang terang dan bahagia. Tuhan juga senantiasa menjaga hidup kita. Dia menjaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita, Tuhan menjaga hidup kita. Dan Tuhan juga mencukupkan hidup kita dengan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan pasti akan memberi apa yang kita butuhkan. Meskipun tidak semua keinginan kita Tuhan akan beri, karena Tuhan lebih kenal
siapa kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ketika segalanya di dalam hidup kita hancur berantakan, jangan khawatir. Janji-janji Tuhan dapat dipegang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan peganglah janji Tuhan. Amin.